Halo Sobat Kamus Bola, welcome back di ulasan pertandingan Piala AFF 2024 yang penuh kejutan. Kali ini kita akan membahas kemenangan kontroversial Timnas Vietnam atas Timnas Indonesia yang meski hanya berakhir dengan skor tipis 1-0, ternyata menyisakan berbagai pujian dan kontroversi. Bagaimana mungkin sebuah kemenangan bisa dianggap memalukan? Dan kenapa justru Timnas Indonesia yang mendapatkan sorotan positif dari media internasional? Nah, mari kita simak penjelasannya dalam ulasan berikut ini. Kemenangan memalukan Timnas Vietnam atas Timnas Indonesia. Kok bisa ya? Ternyata ini alasannya. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 pada Minggu 15 Desember, sekaligus menghentikan rekor kemenangan atas The Golden Stars. Namun kemenangan yang diraih Vietnam terbilang memalukan. Setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia, Vietnam meyakini pertemuan di grup B Piala AFF 2024 menjadi momen yang tepat untuk balas dendam dan meraih kemenangan. Di mana keyakinan itu muncul karena Timnas Indonesia hanya menggunakan pemain U22 di laga ini, sementara Vietnam menurunkan kekuatan terbaiknya. Dari starting 11 yang diturunkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik sebagai starter melawan Timnas Indonesia, 7 diantaranya juga masuk skuad saat pertemuan terakhir Vietnam versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret lalu. Dari seluruh pemain yang dimainkan Kim Sang-sik termasuk pemain cadangan, ada 10 pemain Timnas Vietnam berstatus senior, termasuk Nguyen Van Thuan dan juga Quat Van Cam. Namun sebaliknya, Timnas Indonesia hanyalah memiliki 2 pemain langganan tim senior yang menjadi starter, yaitu Asnawi Mangkualam dan juga Hoki Caraka. Itu pun Hoki jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Meski menghadapi Timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22, Vietnam dibuat frustasi. Memiliki 72% penguasaan bola sepanjang pertandingan, Vietnam gagal memanfaatkan semua keuntungan yang mereka miliki. Vietnam unggul kualitas pemain, pengalaman dan juga unggul waktu istirahat, tapi tim asuhan Kim Sang-sik hanya mampu mencetak 1 gol lewat Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Bahkan ada momen di mana Indonesia nyaris unggul lebih dulu melalui Victor Detan di pertengahan babak kedua. Pada akhirnya Timnas Vietnam berhasil mematahkan rekor buruk melawan Indonesia. Namun kemenangan tipis 1-0 terbilang cukup memalukan. Hal itu terjadi karena perjuangan luar biasa para pemain muda Timnas Indonesia. Vietnam pun terlihat putus asa melawan tim muda Indonesia. Kita sih inginnya seri ya lawan Vietnam, tapi tadi itu gol di penghujung babak kedua. Kelihatan Vietnam putus asa melawan anak-anak muda. Mereka ini bisa mengimbangi dan bertahan dengan baik. Ya memang tim ini perlu lebih bagus lagi ke depan. Demikian dikatakan Arya. Di sisi lain, Arya juga merespons soal 4 gol Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang tercipta dari situasi set piece. Dan itu menjadi kelemahan kita. Mudah-mudahan bisa diperbaiki pelatih dan juga ke depan bisa lebih baik. Walaupun kembali ya, kita sebenarnya punya striker-striker yang bisa menembak dan melapis Rafael Strike. Demikian dikatakan Arya. Nah, dari informasi tersebut kita beralih pada informasi selanjutnya, yaitu media Thailand hingga jurnalis Asia puji Timnas Indonesia meski kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Pertahanan Garuda tetap kokoh. Ya, media Thailand memuji pertahanan Timnas Indonesia yang dinilai tetap kokoh meski kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Meski takluk dari Vietnam, Timnas Indonesia tetap mendapatkan pujian dari media Thailand, Thairat, karena pertahanannya yang begitu kokoh. Dari 18 tembakan yang dilepaskan Vietnam, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu mengawal pertahanan Garuda dengan baik dan hanya kebobolan 1 gol. Pada paruh pertama pertandingan berjalan tidak nyaman, padahal tim tuan rumah Vietnam lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang. Namun pertahanan Indonesia tetap kokoh, pertahanan luar biasa melawan permainan ofensif. Alhasil babak pertama berakhir imbang 0-0. Dan kembali di babak kedua, Vietnam terus melancarkan permainan ofensif. Statistik penguasaan bola mencapai 75%, namun momen terakhir tidak menentukan. Sayangnya, pertandingan berakhir dengan dimenangkan oleh Vietnam yang menjadi kemenangan penting bagi Indonesia.
Sementara jurnalis Asia malah memuji timnas Indonesia meski kalah dari Vietnam. Shin Tae-yong memang mempersiapkan tim ini untuk SEA Games 2025 mendatang dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang, dan susunan pemain yang diturunkan olehnya mencuri perhatian jurnalis asal Singapura, Gabriel Tan. Kepada ESPN, Tan juga memuji bagaimana timnas Indonesia masih bisa bermain dengan solid meski menurunkan tim U22 dan hampir mencuri sebuah poin. Kata Tan kepada ESPN dilansir dari media Vietnam Soha, pertandingan lain di Piala AFF 2024 ketika timnas Indonesia menurunkan line up yang tidak terprediksi. Terlepas dari ketiadaan para pemain penting, timnas Indonesia bermain dengan solid dan hampir mencuri sebuah poin. Demikian ujarnya. Selain itu pemirsa, informasi selanjutnya kita beralih pada pujian berkelas AFC untuk timnas Indonesia meski kalah atas Vietnam di Piala AFF 2024. Garuda itu lawan yang Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan pujian berkelas untuk timnas Indonesia meskipun kalah dari Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024. AFC bahkan tidak ragu memberikan apresiasi lebih terhadap timnas Indonesia yang diketahui menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun ini. AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF 2024. Salah satunya ialah laga yang dijalani timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya juga pernah mengkritik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar yang dinilai hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun, kini AFC justru memuji perjuangan timnas Indonesia yang sekuat tenaga berupaya meredam tim senior Vietnam di kandangnya sendiri. Bahkan, AFC pun sampai memberi julukan timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala. Ya, karena sang lawan yaitu Vietnam harus bersusah payah untuk mencetak gol kemenangan. Meskipun didukung oleh banyak supporter dan mendominasi penguasaan bola, Vietnam menganggap Indonesia sebagai lawan yang keras kepala. Tulis AFC pada Minggu 15 Desember. AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan Shin Tae-yong yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh tim Vietnam meski akhirnya kemas. Ya, walaupun harus mengakui keunggulan Vietnam, perjuangan para pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini membuktikan satu hal ya sobat. Masa depan sepak bola Garuda sangatlah menjanjikan. Pujian dari media Thailand, jurnalis Asia, hingga Federasi Sepak Bola Asia juga menjadi bukti bahwa semangat juang dan pertahanan kokoh Garuda mampu mencuri perhatian dunia. Mari kita terus dukung perjuangan timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Salam olahraga.